Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3 Asa Channel. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang film dari Indonesia berlatar Sumatera Barat. Berikut informasinya. Yang pertama, tenggelamnya kapal Van der Wits. Berlatar tahun 1930-an, dari tanah kelahirannya Makassar, Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Di sana, ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di persukuannya. Kedua muda-mudi itu jatuh cinta, namun adat dan istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka berdua. Zainuddin hanya seorang melarat yang tak bersuku karena ibunya berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang. Statusnya dalam masyarakat Minang yang matrilineal tidak diakui. Oleh sebab itu, ia dianggap tidak memiliki pertalian darah lagi dengan keluarganya di Minangkabau. Sedangkan Hayati adalah perempuan Minang santun keturunan bangsawan. Pada akhirnya, lamaran Zainuddin ditolak keluarga Hayati. Hayati dipaksa menikah dengan Aziz, laki-laki kaya terpandang yang lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Kecewa, Zainuddin pun memutuskan untuk berjuang, pergi dari ranah Minang dan merantau ke tanah Jawa demi bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainuddin bekerja keras membuka lembaran baru hidupnya, sampai akhirnya ia menjadi penulis terkenal dengan karya-karya masyhur dan diterima masyarakat seluruh Nusantara. Tetapi sebuah peristiwa tak diduga kembali menghampiri Zainuddin. Di tengah gemilang harta dan kemasyhurannya, dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin kembali bertemu Hayati, kali ini bersama Aziz, suaminya. Pada akhirnya, kisah cinta Zainuddin dan Hayati menemui ujian terberatnya. Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wits. Di tengah-tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Hayati tenggelam. Sebelum kapal tenggelam, Zainuddin mengetahui bahwa Hayati sebetulnya masih mencintainya. Yang kedua, film Merantau. Di Minangkabau, Sumatera Barat, Yuda, seorang pendekar silat Minangkabau aliran harimau, dalam persiapan akhir untuk memulai perantauannya. Ia harus meninggalkan keluarganya, ibu tercinta, Hulan, dan udahnya, Yayan, kenyamanan, keindahan kampung halamannya, dan mencari eksistensi dirinya di keserabutan kota Jakarta. Nasib mempertemukan Yuda dengan yatim piatu Adif dan kakaknya Astri, yang akan menjadi korban organisasi ilegal human trafficking. Organisasi yang memperlakukan manusia seperti barang ini dipimpin seorang Eropa berhati batu, Radgar. Perkenalan Yuda dengan kota serabutan ini seperti api yang menyulut ketika situasi memaksanya untuk melarikan diri bersama Astri dan Adit dari kejaran mucikari dan preman-preman yang menguasai malam. Yang ketiga, film Surau dan Sile. Adil 11 tahun adalah seorang anak yatim yang sangat menginginkan ayahnya masuk surga dengan cara menjadi anak yang soleh. Di saat yang bersamaan, Adil juga sangat berambisi memenangkan pertandingan silat di kampungnya. Ambisi Adil ini didasari oleh kekalahan yang dialaminya pada pertandingan periode sebelumnya. Adil dikalahkan oleh Hardi 11 tahun dengan kecurangan. Namun, hal ini tidak diakui oleh Hardi. Karena menurut Hardi, Adil hanya mencari-cari alasan atas kekalahannya. Teman seperguruan Adil yang juga merupakan sahabatnya Dayat 11 tahun dan Kurip 11 tahun ikut mendukung upaya membalas dendam kekalahan tersebut. Dengan semangat yang tinggi, mereka mempersiapkan diri menuju pertandingan berikutnya yang akan diadakan 6 bulan lagi. Dalam masa persiapan tersebut, 3 sekawan Adil, Dayat, dan Kurip mengalami berbagai rintangan. Mulai dari guru silat mereka Rustam yang pergi merantau, keinginan Adil untuk menjadi anak soleh yang kadang bertentangan dengan ambisinya, pertikaian yang terjadi di antara 3 sekawan dalam memandang makna silat, Hardi dan kawan-kawan yang selalu membuli Adil, Dayat, dan Kurip.
serta pencarian guru silat pengganti yang gagal di saat waktu menuju pertandingan terus berjalan. Rani merupakan teman sekolah 3 sekawan. Rani yang mengagumi Adil secara diam-diam berusaha untuk mencari solusi terhadap kegalauan yang dialami oleh teman-temannya. Berkat usaha Rani inilah semua rintangan yang dihadapi oleh 3 sekawan ini dapat teratasi. Liam dan Laila. Terinspirasi dari kisah nyata, Laila, seorang gadis berpendidikan tinggi yang terlihat tidak mempunyai masalah dengan kesendiriannya di usia 31 tahun. Suatu ketika, Laila terlibat sebuah diskusi di percakapan online dengan seorang pemuda bernama Liam. Percakapan itu kemudian mengantarkan Liam dari kota kecil di Prancis berangkat ke ranah Minang. Kedatangan Liam menjadi awal pertentangan ideologis oleh keluarga besar Laila. Kecurigaan juga muncul dari semua orang yang mengetahui bahwa kedatangan Liam untuk mempersunting Laila hanya berawal dari media sosial. Keadaan yang rumit ini mendorong Jamil, salah satu paman Laila, dan Pian, adik Laila, untuk mencari tahu sesungguhnya apa benar maksud kedatangan Liam ke negeri mereka. Pencarian itu kemudian menjadi sebuah perjalanan unik yang tak pernah terbayangkan oleh Pian, seorang ketua pemuda kampung yang harus terlibat berurusan dengan pihak kedutaan. Hingga kedatangan Haris menjadi jawaban apa sebenarnya yang dialami Laila. Baik Sobat Tigasa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.